ada yang sangat luar biasa kalau berbicara tentang masjid. Tadinya tidak berani menyampaikan kata-kata ini. Namun karena banyak ulama yang menyampaikan kisah ini, baik rasanya untuk kita telaahi dan untuk kita simpan. Untuk kita agungkan. Punten. Kaitan masjid dengan cinta kepada Rasulullah itu dahsyat. Kenapa? Lihat kisah yang luar biasa. Ini tidak terjadi di zaman Rasul. Tidak terjadi di zaman tabi'in. Tapi terjadi kepada seorang ulama yang sangat terkenal. Syekh Sya'rawi. Ibu bapak simpan baik-baik. Yang mahasiswa pernah di Mesir. Atau di Timur Tengah. Atau sering melihat Syekh Sya'rawi. Kisahnya begini. Ada kaitannya dengan masjid. Ini tolong simak bukan dengan telinga tapi dengan hati. Agar lebih cinta terhadap masjid. Punya tata krama di dalam masjid. Kalimatnya begini. Saat Syekh Sya'rawi masih muda. Beliau berkumpul dengan hayat atau majalis para ulama. Di situ ada ulama yang punten ya bahasanya ya. Ada ulama yang merasa dituakan. Karena dia merasa dituakan, menganggap remeh terhadap anggota-anggotanya. Tapi yang di bawah tidak berani menegurnya. Ingin mengatakan, wahai Syekh, hei alim, tolonglah kalau Anda seorang alim, jangan begitu. Tapi nggak enak, ini alim. Maka Syekh Sya'rawi masih muda itu ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat dan jamaah yang hadir betapa sulitnya punten pertanyaan yang dilontarkan. Lihat ibu bapak, tolong simak dengan hati. Pertanyaannya begini, Syekh, saya mau bertanya. Silahkan tanya apa? Bukankah Rasulullah pada setelah wafatnya dimandikan kan Rasulullah kan? Dimandikan jasad Rasulullah itu Bu. Pak, jasad Rasul dimandikan. Lalu saat dimandikan jasad Rasulullah, airnya tuh kan jatuh ke bumi, pastinya rembes. Nah, ingin saya tanyakan, air bekas mandi Rasulullah itu kemana? Hebat ya pertanyaan bisa ke sana. Punten para kiai, para ulama, para asatid, pribados oge ruas ku pertarosan kieu teh. Nah kaemutan ku para ulama nu naroskeun air bekas mandi Rasulullah itu kemana? Coba ibu bapak kalau sekarang keluar ini ke Masjid Al-Jabar di luar, nuangin air saja pasti rembes ke bawah. Gitu kan? Tapi beda kalau mandinya Rasul ini airnya kemana? Ulama ini kaget. Pimpinan rapat ini kaget. Iya ya, kemana ya? Kemana air bekas mandi Rasulullah itu mengalirnya kemana ya? Punten. Ini berkaitan dengan kata-kata indah. Lalu beliau katakan, sebentar ahli ulama di sini, saya akan jawab besok pagi, saya akan jawab. Besok pagi akan saya jawab. Dengan harapan malam itu dia akan cari di perpustakaan, di buku-buku, ingin menjawab air bekas mandi Rasulullah kemana. Ingin dijawab. Qadarullah. Nggak ketemu jawabannya. Saking ngantuknya tertidur. Kisah disampaikan para ulama. Lalu saat tertidur, mimpi ketemu Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah datang dengan seseorang yang membawa kindil. Ibu bapak tahu kindil? Kindil itu damar bahasa Sunda mah. Atau naonnya cempor. Apalagi coba? Ada yang bisa bantu terjemahannya? Lentera. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu datang dengan seseorang yang membawa apa Bu Pak? Lentera. Jadi Rasulullah datang sama orang membawa lentera. Rasulullah tanya, hei, Assalamualaikum. Syekhnya jawab, Waalaikumsalam. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau datang dalam mimpiku. Iya, aku datang dalam mimpimu. Kamu sedang apa? Jawabannya, ya Rasulullah, aku ditanya bingung. Bingung kenapa? Saya bingung. Ada orang yang nanya, air bekas mandimu itu kemana? Lihat jawaban Rasulullah. Dalam mimpinya ya. Air bekas mandiku itu masuk ke dalam bumi.
lalu terbawa oleh air ke laut. Lalu di laut menguaplah saat hujan itu. Lalu saat itu seperti bagaimana mau hujan kan? Nempel kemana? Ke awan-awan. Lalu dari awan itu dikirimkan dengan angin. Maka saat itu berjatuhanlah air bekas mandiku ke bumi ini. Dan setiap tetesan air yang bekas mandiku jatuh ke bumi. Disitulah jadi masjid. Masya Allah. Itu mimpinya. Ibu, kalau melihat dari perkataan ini berarti ada tetesan air mandi Rasulullah di tempat ini. Subhanallah. Allahu Akbar. Agung. Ya Allah. Ini jawaban yang luar biasa. Jadi Rasulullah katakan, air di mana bekas mandinya Rasulullah, ini bukan hadis, tapi perkataan para ulama yang sangat menyebar. Syekh Sya'rawi. Ya, air bekas mandi Rasulullah jatuh ke bumi, lalu diserapnya ke bumi, lalu terbawanya ke laut, naik ke atas, terbawa air hujan, lalu disebarkan, dan setiap tetesan air yang jatuh bekas mandi Rasulullah jatuh ke bumi, disitulah berdirinya masjid. Allahu Akbar. Semakin banyak tetesan yang jatuh di tempat itu, semakin berkah masjid itu. Masya Allah. Jadi begitu kita melihat masjid yang terbayang mengatakan, ya Rab, di sini jatuhnya tetesan daripada bekas mandinya Rasulullah SAW. Airnya. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah dengan adanya masjid seperti ini? Lihat, saat itu laki-laki itu bangun. Dan dengan kagumnya, dengan bangganya dia akan jawab di pagi hari. Selesai pagi hari, di pagi hari beliau katakan yang pemimpin rapat ulama itu. Siapa yang kemarin bertanya dengan pertanyaan di mana tetesan air bekas mandinya Rasulullah? Syekh Sya'rawi angkat tangan, masih muda saya. Sini ke depan. Jawab. Fulan, air bekas mandi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terbawa ke laut, naik ke atas dengan awan, lalu berjatuhan ke bumi. Setiap tetesannya menjadi masjid yang ada di bumi. Lalu kata Syekh Sya'rawi mengatakan, Anda dapat jawaban dari mana? Terdiam Syekh ini. Lalu Syekh Sya'rawi mengatakan, pasti Anda, jawaban yang Anda dapatkan, Anda mimpi ketemu Rasulullah ya. Lalu Syekhnya yang sepuh mengatakan, ya, kok kamu tahu ini jawaban dari Rasulullah? Apa kata Syekh Sya'rawi? Bukankah Rasulullah bersama orang yang membawa lentera? Iya, aku yang membawa lenteranya. Subhanallah. Aku yang membawa lenteranya. Sampai di situ Syekh Sya'rawi, Allahu Akbar, ahli tafsir yang luar biasa. Ibu bapak kalau ngecek di YouTube atau di mana saja, Syekh Sya'rawi akan muncul, tapi beliau sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Sampai beliau katakan, jangan disebarkan kisah ini kecuali aku telah wafat. Kalau aku telah wafat, sampaikan. Melihat daripada ini banyak perkataan, memang tidak ada keterangan dengan matan kemana jatuhnya bekas mandi daripada air Rasulullah. Ternyata kalau melihat dari perkataan para ulama yang luar biasa begini. Wallahu a'lam.